Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Kebun Rempah Nusantara, Silado, Sumbang, Banyumas. Saya selalu doakan semoga para petani, para pemerhati lingkungan, kawula muda dimanapun berada, selalu saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, diberikan rezeki yang melimpah, hidup yang barokah, selalu bisa beribadah, amin. Sedulur-dulur semuanya, siang ini saya kedatangan adik-adik mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Unsid Purwokerto, Fakultas Pertanian. Nah, barangkali ada hal-hal yang ingin dipelajari berkaitan dengan pertanian di sini, perkebunan. Kami persilahkan, monggo dari rekan mahasiswa untuk memperkenalkan diri. Oke, maju aja Mas. Oke, di sini kami dari mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman akan melakukan sebuah wawancara atau bincang-bincang mengenai tanaman pala yang dibudidayakan di Kebun Rempah Nusantara. Sebelum masuk ke perbincangan, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dari saya sendiri, perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Firdausy dari Prodi S1 Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Baik, saya Ayusa Putri dari Program Studi Agroteknologi Universitas Jenderal Sudirman. Perkenalkan, saya Nafisah Maida dari Program Studi S1 Agroteknologi Universitas Jenderal Sudirman. Baik, perkenalkan, saya Sarah Windari dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Masih ikut? Baik, perkenalkan, nama saya Ridho Sanianur dari S1 Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Mudah-mudahan Anda menjadi lebih fokus di dalam nanti mempelajari tentang apa itu tanaman pala. Oke, di sini kami izin bertanya kepada Bapak mengenai seluk-beluk tanaman pala, yang mana untuk pertanyaan dari kami yang pertama ingin mengetahui bagaimana sih prosedur pembibitan yang tepat untuk tanaman pala ini. Oke, sebelum saya jawab langsung kepada pertanyaan ini mengenai pembibitan ya. Pembibitan pala itu ada dua cara, tapi sebelum itu saya cerita dulu sedikit bahwa saya itu dulu tertarik menanam pala itu ada sebab-musababnya. Jadi tidak begitu saja tertarik, tapi secara tidak sengaja saya bermain ke tempat teman. Di sana ada dua pohon pala besar, dan kebetulan waktu itu sedang dipanen yang tua-tua. Saya tanya sama pembelinya, ternyata harganya luar biasa, hanya dua pohon, sehingga saya tertarik. Kemudian saya langsung membuat lubang-lubang di sini untuk persiapan tanam. Tapi waktu itu saya tidak ngerti mau cari bibit di mana, sehingga begitu buat lubang tanam saya cari, akhirnya pesan bibit. Nah, kemudian setelah bertahap saya tanam bibit yang hasil beli, ternyata tidak segampang apa yang saya bayangkan, karena waktu itu musimnya musim kemarau. Sehingga dulu belum banyak bibit pala, saya harus pesan. Nah, kalau sekarang setelah saya punya tanaman pala, sedikit saya belajar bagaimana sih cara pembibitan.
Pembibitan pala itu diambil dari pertama biji yang betul-betul super tua, yang seperti ini, terutama yang jatuh dari pohon dan sudah matang seperti ini. Ini layak untuk dibuat bibit dari biji. Ya, dikupas, jangan sampai kering. Jadi masih basah langsung ditumbuhkan dalam polybag, dalam keadaan lembab. Nanti 3 bulan akan tumbuh, begitu. 3 bulan baru mulai tumbuh. Kemudian setelah dalam jangka waktu yang lumayan lama, ini menjadi bibit seperti ini. Ini bibit pala hasil dari biji. Ya, ini. Sebetulnya ada juga bibit hasil dari sambung pucuk. Jadi setelah seperti ini disambung pucuk, sebetulnya perlu diupayakan dan sudah pernah ada yang mencoba, termasuk saya pun mencoba tapi belum berhasil. Kemudian alternatif saya selanjutnya untuk mempercepat pohon pala itu lekas berbuah, saya berusaha untuk mencangkok. Jadi setelah berbagai teknik saya laksanakan dan ratusan yang tidak berhasil, tapi sekarang alhamdulillah saya sudah bisa mencangkok pala. Salah satu hasil tanaman cangkok ini yang saya letakkan di pot ini. Ini hasil dari cangkokan, tapi belum saya buahkan, belum. Jadi ada 2 cara, dari biji kemudian dari cangkok, untuk mempercepat tanaman itu berbuah. Tuh. Oke, cukup ya untuk bibit ya? Iya. Ya, seperti itu. Ada lagi? Baik, tadi kan sudah dijelaskan kalau pembibitan itu sekitar 3 bulan ya Pak? Baru tumbuh. Baru tumbuh 3 Iya. bulan. Berarti kalau misalnya untuk penanaman itu umur berapa nih Pak? Nah, setelah umur 1 tahun, bibit sudah tumbuh, sudah sekitar setengah meter lah. Kalau sudah setengah meter 1 tahun, itu sudah layak untuk ditanam. Secara entah kebetulan atau bagaimana, bibit-bibit yang saya tanam, yang saya kembangkan di sini pembibitan, itu hasilnya beda dengan yang lain. Kalau di tempat-tempat lain, bibit pala itu tinggi tapi kecil. Kalau di tempat saya tidak terlalu tinggi tapi rimbun, begitu. Mungkin teknik meletakkannya beda mungkin. Gitu. Nah, setelah tinggi kira-kira 1,5 meter itu sudah siap ditanam dan dibuat lubang dulu, lubang lebar minimal 1,5 meter. Kemudian perlu agak dalam dengan tujuan nanti akan dimasukkan pupuk-pupuk dulu, pupuk organik termasuk kompos dan lain-lain di situ. Didinginkan dulu, setelah minimal itu 1 bulan baru bibit itu siap ditanam. Dan banyak yang pertama menanam karena belum tahu, ini menjadi kering daunnya. Nah, ternyata bibit pala ini ketika baru ditanam tidak boleh langsung kena sinar matahari, jadi harus diberi pelindung dulu, peneduh dulu. Kalau langsung kena sinar matahari, ini panas, kering ya. Dengan kata lain, sebelum ditanam ini harus diadaptasikan dulu di tempat yang akan diberi tanaman. Jadi setelah disiapkan bibit, lubang sudah siap, tanahnya sudah matang di situ, pupuknya baru ditanam, kemudian diberi pelindung. Setelah nanti hidup, itu sudah kuat.
Lagi? Tadi kan dijelaskan dibikin lubang terlebih dahulu. Iya. Itu kedalaman lubangnya kira-kira berapa? Kedalaman lubang itu minimal 70. 70. Harapannya 70 cm itu nanti diberi pupuk organik, kompos dan lain-lain, itu muat lumayan banyak. Begitu. Untuk bekal semenjak tanam sampai dengan umur setengah tahun itu kuat. Sehingga berikutnya nanti setelah hidup bisa diberi pupuk di atas. Dan saya di sini full organik. Ya, tidak pernah pakai kimia. Saya usahakan seperti itu. Terus lagi Untuk jarak antara tanaman palanya itu jarak tanam. Jarak tanam itu idealnya minimal itu 7 meter kali 7 meter idealnya. Lebih ini jarang, lebih bagus lagi. Beda dengan tempat saya ini, karena dulu saya belum tahu sehingga tanamannya terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat, artinya ujung cabang ini bisa bertumpuk. Lah ini akan mempengaruhi hasil karena sinarnya kurang. Betul. Jadi idealnya minimal itu 7 meter kali 7 meter minimal, sehingga nanti ketika dewasa masih tetap ada udara cukup, sinar cukup, karena tanaman pala ini kan tanaman ratusan tahun umurnya, bukan hanya sebentar, dan semakin besar produksinya semakin bagus. Lagi? Baik Bapak, mungkin untuk selanjutnya setelah kita menanam, bagaimana sih cara merawat tanaman pala ini sampai dia itu berbuah? Perawatannya tidak terlalu rumit karena pohon pala ini banyak mengandung minyak asiri. Aroma asiri itu dijauhi hama, ya. Termasuk ada serai, cengkeh, itu kan termasuk jarang hamanya. Sehingga perawatannya tinggal pemupukan. Adapun sekebal apapun tanaman itu tetap ada hama, tetap ada. Salah satunya ini, hama pada tanaman pala ini biasanya ini pucuk daunnya seperti ini. Tidak terlalu mengganggu, tapi kalau dibiarkan terlalu lama sering terjadi seperti ini, perkembangannya juga kan agak terhambat, tapi tidak mempengaruhi buah. Ini hama. Hama ini ketika saya buka seperti ini seolah-olah tidak ada apa-apanya. Ini hama yang ada di pucuk daun pala ini. Pucuk daun palanya apa ya, menggulung, linting. Ini hamanya hanya kecil sekali nih serangganya, dan ini tidak terlalu sulit untuk membasmi hama ini. Bisa dengan pestisida organik juga mudah, dari bawang putih ini akan hilang. Kalau dengan kimia kelas rendah pun cukup. Itu hama. Kemudian masih ada lagi, ketika pohon yang terlalu jaraknya berdekatan, sinarnya kurang, kemudian curah hujannya tinggi, itu juga menjadi masalah, yaitu timbulnya virus, kemudian jamur, sehingga itu juga akan sangat mempengaruhi
produksi palanya. Efek dari itu salah satu contohnya, ini Mbak, ini pala belum tua tapi sudah jatuh, sudah pecah. Ini pala belum tua ini. Ini kalau saya bilang ini gagal panen, gagal buah. Pala gagal buah, jadi muda. Ini. Nah, ini ternyata efek dari barangkali jamur, karena curah hujan tinggi, kelembabannya tinggi, sehingga ini kulitnya rusak, agak kehitam-hitaman. Ini kemudian ketika sudah dalamnya terkena, nanti akan jatuh, sehingga ini gagal buah, belum waktunya tua sudah jatuh. Walaupun ini pun tetap laku. Tuh. Jadi satu, hama pada pucuk daun, yang kedua virus ataupun jamur ketika terlalu lembab. Dan kemarin-kemarin sempat terjadi di daerah lain, gara-gara musim hujan terlalu tinggi, kemudian ada virus, sehingga banyak sekali yang gagal panen tanaman pala. Kalau di tempat saya alhamdulillah masih dalam kondisi wajar. Tuh. Terus apa lagi? Mungkin untuk tadi pengendaliannya kan menggunakan pestisida organik ya Pak. Itu aplikasinya itu dilakukan kapan dan berapa kali? Ketika datangnya hama itu agak lumayan tinggi, itu cukup seminggu sekali. Tapi yang sudah saya lakukan, disemprot 1 kali, kemudian seminggu semprot lagi, sudah aman. Salah satu contohnya ini yang di pot-pot ini. Kemarin sempat daun pucuknya ini Mbak, bisa dilihat. Ini Mbak, sini Mbak. Ini pucuknya sempat tergulung keriting ya. Kemudian setelah kami lakukan penyemprotan, ini ujungnya sudah mulai segar. Ini yang keriting dulu, ini yang tergulung sudah mulai tumbuh yang baru dan sudah segar, tidak tergulung lagi. Itu termasuk untuk yang virus, jamur pun seperti itu. Bersih, itu nanti virus, jamur itu akan habis. Kemudian lebih-lebih kalau sempat itu dilabur lah istilahnya pakai kapur dolomit, itu akan lebih maksimal. Paham ya? Baik. Terus apa lagi? Mungkin kalau masalah hama dan penyakit sudah cukup paham ya Pak. Selanjutnya untuk perawatan dari pemupukan sendiri itu diaplikasikannya itu kapan saja Pak? Pemupukan karena saya full organik, jadi 4 bulan sekali tanaman di sini diberi pupuk organik berupa kompos dari lingkungan sini, jerami itu masuk ke sini, diletakkan di bawah pohon, satu. Kemudian yang kedua, sampah dari daun-daun di sini tidak saya bakar, tidak saya buang, tapi saya masukkan ke lubang di masing-masing pohon. Itu kan masing-masing pohon ada lubang. Itu tujuannya menjadi bank pupuk di situ. Jadi tidak ada yang mubazir. Mungkin untuk penyiraman atau irigasinya itu bagaimana? Tanaman pala ini tidak terlalu membutuhkan air yang melimpah. Begitu. Ini cenderung ke tanaman kering. Butuh air tapi tidak berlebih.
begitu. Lagi? Baik, tadi kan sudah dijelaskan ya terkait pembibitan sampai pala ini Penanaman, perawatan, sampai berbuah. ya. Yang selanjutnya saya mungkin ingin bertanya terkait pemanenan. Jadi untuk tanaman pala ini bisa dipanen pada umur berapa? Kemudian untuk penanganan pasca panennya itu gimana sampai nanti tahap pemasaran seperti itu? Oke. Pala ini ketika umur 5-6 tahun itu sudah latihan berbuah. Itu. Tapi akan stabilnya nanti ketika sudah 10 tahun ke atas. Itu baru buahnya stabil. Tapi 5 tahun, 6 tahun itu sudah mulai berbuah. Ini baru mau masuk 10. Ini. Tapi alhamdulillah semenjak umur 8 sudah mulai stabil. Gitu. Kemudian tadi kan tentang panen. Seperti apa sih hasilnya kan gitu. Itu saya contohkan. Ini di sini boleh. Pala ini terdiri dari kulit luar atau dagingnya ini ya. Kemudian di dalamnya bijinya ini dibungkus lagi dengan kulit arinya. Ini yang disebut dengan puli atau semprak. Baru kemudian di dalamnya ini bijinya. Dan masing-masing punya nilai jual beda-beda. Itu. Jadi tidak ada yang dibuang sia-sia. Ini kulit luar atau dagingnya kalau di daerah Bogor sudah biasa dibuatkan manisan. Ini manisan pala kan ini yang dibuat manisan pala. Iya. Kalau di sini karena belum bisa membuat manisan pala, istri saya sudah mencoba tapi belum bisa bagus. Akhirnya dikeringkan. Dikeringkan nanti ada yang membeli. Jadi kulit kering ini ada nilainya dan lumayan. Kemudian ini yang berikutnya adalah puli atau kulit ari di dalam ini. Ini lumayan. Ini kemarin terakhir per kilonya 150.000 pulinya. Kemudian ini biji palanya, harga terendah kemarin 40.000 per kilo ya. Jadi tidak ada yang mubazir, semua bermanfaat, semua ada nilai tersendiri. Dan kalau kita pintar sebetulnya, ini kan bisa dibuat obat, dikeringkan kemudian dibuat tepung. Ini kan manfaatnya luar biasa sebetulnya. Termasuk ini juga manfaatnya luar biasa. Kalau yang susah tidur, geprek, ambil dalamnya, nggak usah sebiji, setengah biji aja masukkan ke dalam air panas dalam gelas, tutup, setelah agak dingin diminum, nanti cepat tidur. Itu. Kemudian kalau ini dikeringkan, ini masuknya ke kosmetik katanya. Iya. Kalau kebanyakan pala ini dimanfaatkan untuk diambil minyaknya. Iya. Adapun yang masuk ke bumbu dapur itu hanya sebagian kecil saja. Kemudian pemasarannya, kami kekurangan barang. Jadi begitu kering, bakul-bakul itu bergantian. Mana yang dulu? Kayak gitu. Ada 5 pelanggan yang sering datang ke tempat saya. Gitu. Jadi kami tidak khawatir untuk pemasaran. Sudah ada karena memang ini sangat dibutuhkan, ya, dan termasuk komoditas langka kan gitu. Pala. Jelas ya? Mungkin saya izin bertanya kembali Pak. Ya. Untuk teknik panennya itu gimana ya Pak? Itu tanaman buah pala ini ketika sudah tua mudah sekali jatuh. Jadi hanya dicantel pakai kapat kecil saja gini, jatuh. Kena angin ketika hujan itu juga jatuh yang tua-tua. Ciri-cirinya tua itu kulitnya ini sudah kuning betul, kuning tua, kemudian bahkan sudah pecah.
Masih ada lagi? Mungkin cukup. Cukup? Ya. Kalau cukup nanti akan saya perlihatkan tanaman pala dari pencangkokan yang sudah saya tanam di lahan. Oke ya? Ya. Ini Mbak, Mas, pohon pala hasil cangkok yang sudah saya tanam langsung ke lahan. Ini pala cangkok. Masuk ini sampai sana berderet. Sampai ke sana berderet itu semua cangkok. Ya. Saya langsung tanam di lahan sehingga ini pohonnya kan tidak tinggi. Pendek gitu. Tujuannya di samping mempercepat pembuahan, meringankan pemetikan, perawatan juga lebih mudah. Gitu. Kemudian ini juga pala cangkok, tapi saya tanam di pentel bag. Tujuannya ketika ada orang yang berminat ingin memindah, tinggal mengangkat. Gitu. Ini cangkok semua. Ini hasil dari uji coba yang berulang karena memang cukup rumit ternyata. Ini insya Allah ketika nanti sudah subur akan langsung berbuah, bahkan sudah ada yang latihan berbuah, yang cangkok ini ada latihan berbuah. Ini baru sebulan di sini. Iya. Kalau ini sudah mau setahun lah. Mau setahun. Iya, hampir 1 tahun. Ini bersama sana sini. Hampir 1 tahun. Jadi begitu ditanam langsung segar, langsung mulai tumbuh pucuk-pucuk baru. Nah, saya manfaatkan lahan ini kalau kosong, saya manfaatkan untuk tanam jagung. Jadi sekecil apapun lahan kita usahakan untuk bisa bermanfaat. Oke ya, paham semuanya? Paham, Atau masih ada yang perlu ditanyakan? Sudah cukup, Pak. Cukup? Ya. Oke, sedulur-sedulur, demikian wawancara kami dengan adik-adik mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Fakultas Pertanian, seputar tentang tanaman pala. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman hadi tolan dimanapun berada, karena berbagi kebaikan adalah ibadah. Oke, terima kasih. Jangan lupa, Indonesiaku, surgaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.